Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu Endang Purwangningsih, kemudian Ibu Tia, rekan-rekan saya di BPS yang tergabung dalam kelas B ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang dan tim yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa, ya, masih sempat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS. Saya sangat senang Ibu dan Bapak Ibu sekalian, BPS sangat menyambut baik acara ini karena dengan dievaluasi itu berarti kita nanti pastinya akan diberikan masukan yang banyak buat kebaikan BPS ke depan gitu ya. Jadi secara prinsip semakin kita banyak yang memberitahu, memberi masukan, itu akan menambah kinerja kami ke depan supaya lebih baik lagi. Bu Endang yang saya hormati, bahwa nanti dalam acara hari ini gitu ya, nanti saya akan membagi beberapa termin gitu ya. Nanti saya akan menyampaikan tentang gambaran besar dari kegiatan BPS dan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ganjang Amanullah, Direktur Kesra, terkait dengan bagaimana mengelola manajemen perubahan di BPS. Karena ini menjadikan kunci keberhasilan reformasi birokrasi di BPS. Kemudian nanti juga disampaikan oleh Pak Irtama, sesuai dengan tusinya, kemudian terkait dengan reformasi birokrasi di kesesamaan, nanti disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Pak Hanif Yahya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endang, kemudian ada Pak Aan Saiful Ambia, Mas Ananda ini udah lama nggak ketemu ya, dan serta rombongan anggota ya, termasuk Bu Tia, ada Etika, Mbak Putri dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal sesuai tadi sarannya Bu Endang. Ada 3 hal minimal nanti yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan permintaan surat, kemudian juga tadi sampaikan di pembukaan ya. Yang pertama mungkin saya akan menampilkan dulu ya, memberikan gambaran kepada tim dari Menpan terkait dengan peran BPS gitu ya. Harapannya Bapak Bu Endang dan tim gitu ya, dengan memberikan gambaran ini tentu saja kami juga berharap sekali lagi akan mendapatkan masukan ya terkait dengan tantangan yang dihadapi, sehingga nanti bagaimana pengelolaan perubahan itu bisa dilakukan BPS itu dengan lebih baik gitu ya. Terus yang kedua tadi amanahnya adalah melaporkan terkait dengan tindak lanjut dari evaluasi Kemenpan sebelumnya. Nanti ini juga masih sifatnya gambaran umum ya, nanti detailnya di masing-masing di masing-masing yang sudah dibagi di kelas gitu ya. Kemudian juga ada mandatori yang diminta oleh Kemenpan terkait dengan proses penyederhanaan organisasi dan penyederhanaan jabatan. Kemudian yang keempat, ini juga sesuai dengan permintaan surat, bagaimana BPS ini melakukan pelayanan publik di tengah kondisi pandemi COVID-19 gitu ya. Mudah-mudahan dengan 4 area ini, ya nanti teman-teman Kemenpan, kemudian dan tim, ya. Yang pertama harapannya bisa memahami atau mengetahui ya agak lebih dalam sedikit mengenai peran BPS. Tadi saya katakan harapannya dari sini bisa terbuka berbagai tantangan ke depan yang akan dihadapi. Baik, saya masuk ke yang pertama terkait dengan peran BPS di dalam konteks pembangunan nasional. Nah, setidaknya ada 3 hal penting yang menurut saya menjadikan kita semua BPS ini menjadi sesuatu yang sangat strategis gitu ya. Yang pasti adalah BPS berperan sangat vital dalam kerangka menyiapkan data untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi perencanaan yang baik dimulai dari data yang baik, dari data yang berkualitas gitu ya. Kalau datanya berkualitas, perencanaannya akan baik sehingga hasil-hasil pembangunan bisa menjadi lebih baik dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi data mempunyai peran penting dalam proses pembangunan nasional.
Yang kedua, nanti saya akan juga menguraikan terkait dengan bagaimana BPS melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara statistik di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah dan sebagainya. Karena ini juga bagian yang harus kita kelola dalam kerangka sistem statistik nasional yang menjadi rujukan kegiatan statistik di tanah air. Gitu. Yang ketiga, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 1907 tentang statistik, BPS juga diberi amanah untuk melakukan pembinaan kegiatan statistik di kementerian lembaga sampai dengan pemerintah daerah. Nah, 3 hal inilah peran sentral BPS dalam konteks pembangunan nasional maupun dalam konteks pembangunan statistik ya dalam kerangka sistem statistik nasional yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, Bu Endang yang saya hormati, sebagai gambaran saja bagaimana peran data itu dalam konteks pembangunan ya. Mungkin Bu Endang juga sudah pernah sering dengar, Bu Tia juga sudah gitu ya, bahwa data yang dihasilkan BPS itu utamanya adalah untuk memenuhi bahan dasar di dalam penyusunan RPJMN ya di level nasional, provinsi dan kabupaten kota ya. Jadi kalau Bu Endang sempat mempelajari RPJM gitu ya, itu hampir separuhnya berasal dari data-data yang dihasilkan oleh BPS gitu ya. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah terkait dengan komitmen global di mana setiap negara harus ya mengikuti kerangka pembangunan satu tujuan terkait dengan pembangunan berkelanjutan ya yang terkait atau dikenal dengan SDGs. Di sini juga BPS berperan hampir 50% data-data yang ada di SDGs juga itu berasal dari BPS gitu ya. Yang ketiga, ini dilakukan setiap tahun saat saat pemerintah melakukan pembahasan APBN ya. Di sana ditetapkan target pembangunan dan asumsi makro. Nah, data-data itu juga sebagian besar bersumber dari BPS. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan juga distribusi pendapatan gitu ya. Ini yang digunakan oleh pemerintah dalam kerangka menetapkan APBN sekaligus menetapkan target pembangunan dalam setiap tahunnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana BPS berkoordinasi ya dalam kerangka menyiapkan berbagai data untuk kebijakan pembangunan sektoral di kementerian lembaga ya. Ini ada beberapa contoh Bu Endang yang sudah dilakukan, namun kalau di listnya ada 34 sekian gitu ya. Yang pertama terkait dengan indeks demokrasi. Jadi BPS juga kerjasama dengan Kemendagri, kemudian Polhukam untuk menghitung bagaimana kemajuan demokrasi di Indonesia. Ya. Kemudian dengan Kementerian Kesehatan kita juga bekerjasama untuk mengukur menghasilkan indikator stunting. Ini juga merupakan indikator strategis dalam kerangka melihat bagaimana proses pembangunan manusia itu dilakukan di Indonesia ya. Ini juga penting untuk diketahui dengan cepat gitu ya. Yang ketiga, misalkan dengan KPK, kita juga melakukan kegiatan sama untuk monitoring integritas kementerian lembaga dan OPD ya. Ini sekarang ini kita dengan KPK sedang membantu KPK juga melakukan pendataan mandiri ya. Bagaimana KPK nanti bisa melakukan kegiatan itu dengan supervisi dari BPS. Ini terkait dengan integritas di kementerian lembaga dan OPD hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dengan Kemenpan RB, ini kerjasama juga yang sangat baik, ya sudah dilakukan bagaimana kita melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di KL dan juga di OPD. Kemudian juga dengan Kementerian Keuangan, data-data yang kita hasilkan digunakan untuk alokasi DAU, alokasi dana desa, DID, dan juga subsidi pupuk dan berbagai indikator lain yang ada di Kementerian Keuangan. Dan masih banyak lain yang bisa digunakan di sana, tetapi setidaknya dengan ini kita bisa melihat seberapa penting peran data itu di dalam konteks pembangunan nasional. Lagi-lagi Bu Endang, kami butuh pandangan, butuh masukan dari berbagai pihak agar tugas-tugas penting itu bisa kita lakukan dengan baik, sehingga data yang berkualitas akan menghasilkan proses pembangunan yang berkualitas. Nah, tantangannya untuk mencapai itu tidak mudah, Bu Endang dan Bu Tia ya. Jadi dalam konteks global, misalkan kita tahu sekarang ini dunia berubah sangat cepat ya. Kita masuk ke revolusi industri 4.0, kita belum sempat sepenuhnya mengadopsi, sudah masuk lagi ke era society 5.0.
Kemudian juga ada era digital yang melahirkan alternatif sumber data baru, penggunaan big data. Jadi ini adalah satu tantangan besar. Kalau dulu pengumpulan data melulu dilakukan dengan survei sensus, sekarang data-data itu bisa dikolek melalui big data. Ya. Yang tidak kalah penting adalah perubahan dari perilaku demografi atau terjadinya sentralisasi, urbanisasi di setiap daerah itu menyebabkan juga berbagai pengumpulan data itu akan semakin sulit tantangan ke depan. Juga masalah privasi data itu juga sekarang menjadi isu yang besar di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah di sisi lain adalah bahwa permintaan data itu sekarang semakin beragam dan semakin cepat tuntutannya. Jadi time lag atau kecepatan itu sangat dibutuhkan. Ini juga kemarin masukan dari Kemenpan dari evaluasi sebelumnya, bahwa untuk lag atau jeda data itu harus diupayakan secepat mungkin agar data yang dihasilkan itu tepat penggunaannya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kedua hal besar tadi kita juga dihadapkan sekarang dengan era VUCA gitu, di mana satu hal yang menjadi kita semua juga belum bisa mencari strategi yang terbaik gitu. Misalkan saat hantaman pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan juga di tingkat global. Tapi Bu Endang dan Bu Tia, kami melihatnya ini adalah sebagai momentum. Jadi krisis itu kami anggap sebagai momentum untuk perbaikan tata kelola di BPS gitu ya. Kami bersepakat, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian peristiwa ya, yang berat pasti ada jalan keluarnya. Nah, jadi dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kami bersepakat di internal BPS bagaimana ini dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola dari pelaksanaan kegiatan di BPS. Sekaligus juga bagaimana kita bersiap ya untuk merancang SDM yang adaptif ya, menjadi birokrasi yang agile, yang lincah, yang bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang cepat itu. Ini akan menjadikan model pembelajaran untuk kita ke depannya. Jadi tantangannya kurang lebih begitu dalam bidang statistik, ada tantangan yang bersifat teknologi, globalisasi, kemudian ada sifat perubahan demografis, ya, juga ada tuntutan perubahan yang semakin cepat, juga kita harus siap menghadapi berbagai krisis yang mungkin timbul ke depan. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan kita semua di bidang statistik, gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke poin berikutnya terkait dengan bagaimana BPS merespon, ya, hasil-hasil yang baik dari tim evaluasi Kemenpan yang dahulu dan bagaimana kami melakukan perbaikan atas rekomendasi yang telah disampaikan pada saat exit meeting tahun lalu kepada Kemenpan. Dalam paparan ini, Bu Endang, saya tidak menampilkan secara detail, tapi setidaknya saya akan memberikan contoh bagaimana BPS itu merespon masukan demi kebaikan yang ada di BPS gitu ya. Nah, setidaknya ada 3 sudut pandang yang kami coba dalami dari masukan Kemenpan yang lalu. Yang pertama, bagaimana BPS itu menyiapkan data yang berkualitas, yang cepat sesuai dengan kebutuhan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan nasional. Jadi orientasi kami adalah mendekati kepada kebutuhan, orientasi kepada kebutuhan terkait dengan pembangunan nasional. Ya, sama dengan kementerian lembaga lain, berupaya bagaimana memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan kami bersepakat, Bu Endang, bahwa kemajuan itu bisa dicapai dengan cepat, ya, kalau kita memanfaatkan TI itu sebagai enabler dalam proses bisnis statistik gitu ya. Nanti saya sampaikan, Bu Endang, bagaimana berbagai terobosan dilakukan BPS itu terkait dengan penggunaan TI dalam rangka mempercepat peningkatan kinerja gitu ya. Kemudian yang ketiga, kami juga berpikir bagaimana BPS itu tidak bisa sendiri. BPS harus berkolaborasi dengan berbagai KL, dengan lembaga-lembaga internasional dalam kerangka menguatkan fungsi BPS itu dalam kerangka menghasilkan data berkualitas sesuai dengan visi daripada BPS gitu ya. Jadi ini harus menjadikan concern kami dalam kerangka mencapai tugas atau fungsi yang diemban oleh BPS. Nah, 3 sudut pandang inilah yang membuat kami bergerak, kemudian melangkah tahap demi tahap dan mencapai berbagai hal tentang apa yang sudah kita kerjakan, ya. Dan apa yang kita lakukan itu muaranya tetap kepada sasaran
RB yang telah ditetapkan Kemenpan, bagaimana kami menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan juga bagaimana menciptakan pelayanan publik yang prima. Gitu. Ini adalah ujung dari proses, ujung dari setiap area perubahan yang kita lakukan. Perubahan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana 3 sasaran itu kita letakkan sebagai sasaran daripada kegiatan RB di BPS gitu. Dari sasaran yang pertama, ya kita juga sudah berupaya. Jadi ini sebagai gambaran besar saja, Bu Endang, gitu ya. Bagaimana BPS menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan terkait dengan Satker BBK dan BBBM misalkan, ya. Di tabel sebelah kiri bawah itu bagaimana kita berupaya mengkomunikasikan ke setiap satker kita, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, ya, terkait dengan bagaimana kita melakukan pembangunan zona integritas, ya, untuk meraih satker yang berpredikat BBK dan BBBM, ya. Kalau dari trennya, jadi kalau bicara after before begitu, ya, kita bisa lihat grafik di sebelah bawah itu, Bu Endang, ya. Kalau dulu, ya, tahun sebelumnya hanya 32, ya, 32 itu adalah yang kita usulkan untuk BBBM, dan yang 3 itu yang BBK. Sekarang ini kita sudah mengusulkan ada 74 satker yang kita usulkan Kemenpan untuk dievaluasi. Ini menunjukkan, Bu Endang, keseriusan kita bahwa sasaran birokrasi yang pertama ini menjadikan sesuatu yang penting, ya. Tim inspektorat sudah menyiapkan pembinaan, menyiapkan strategi bagaimana tiap satker di BPS itu, ya, berupaya untuk mencapai sasaran yang pertama, gitu ya. Ini kalau dari sebarannya merata di seluruh provinsi, ini membuktikan bahwa jaringan komunikasi kita dengan daerah itu, pelaksanaan RB itu juga terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah, gitu ya. Ini bentuk nyata dari proses bagaimana pembangunan atau menghasilkan sasaran RB yang pertama, ya. Kemudian BPS yang capable, gitu ya. Ini beberapa hal yang sudah kita lakukan dan kita capai, misalkan, ya. BPS termasuk 10 kementerian lembaga yang terbaik dalam SPIP, gitu ya. Kemudian ada nilai maturitas SPE BPS itu pada skor 3,31 dan nilai IACM-nya di Irtama BPS itu pada level 3, gitu ya. Nah, untuk pelayanan publik, ya, ini ada satu quick win yang memang menjadikan harapan, menjawab kebutuhan dari masyarakat, dari publik, dari pemerintah, dan dari stakeholder lainnya, bagaimana kita optimal memberikan pelayanan yang prima kepada publik, gitu ya. Di antaranya adalah, ini juga masukan Kemenpan kemarin, lagi-lagi Bu Endang, kita berorientasi pada outcome, pada output, sehingga apa yang kita kerjakan itu bermanfaat buat masyarakat luas, dan masyarakat bisa mengakses apa yang kita hasilkan itu dengan lebih baik, gitu ya. Nah, di sana yang menjadikan pelayanan kita yang paling ini banyak dipakai, banyak diminati oleh masyarakat dari aksesnya itu, yang adalah pertama terkait dengan pembinaan statistik sektoral. Ini masukan juga dari Kemenpan kemarin, karena kita sebagai pembina statistik, ini amanat undang-undang juga, ya, yang dulu belum banyak dilakukan, sekarang perkembangannya luar biasa. Kemudian data SDGs pada webnya BPS, ini juga karena kita terikat dalam konteks global, maka kita juga harus komitmen bagaimana menyiapkan data itu, dan masyarakat, ya, dalam arti luas bisa mengetahui capaian-capaian dari setiap tujuan daripada SDGs. Kemudian yang tidak kalah penting adalah percepatan rilis publikasi statistik Indonesia dan daerah dalam angka. Ini juga masukan dari Kemenpan, kita jadikan sebagai quick win, sebagai program percepatan, sehingga ini menjadikan area perubahan yang bisa berdampak luas kepada masyarakat. Nah, kurang lebih nanti saya akan berbicara seputar itu, karena ini adalah quick win yang harus kita jadikan program kerja, kemudian masyarakat menikmati dari proses perubahan yang kita lakukan. Masyarakat ini dalam arti masyarakat luas, bisa pemerintah, bisa kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat lain, gitu ya. Ini yang kita lakukan dalam upaya-upaya mengarah ke sana. Nah, saya masuk agak detail, Bu Endang izin, ya. Jadi kalau saya pelajari bahwa apa yang dulu dimintakan Kemenpan kepada kami, bahwa yang pertama yang harus dilakukan oleh BPS itu, BPS dalam merancang satu kegiatan, membangun renstra dan sebagainya itu harus berorientasi kepada output atau outcome, ya. Setidaknya berhenti di output kalau outcome memang belum bisa ditempuh, karena kita hanya menghasilkan data, yang memanfaatkan data itu adalah pihak lain.
tetapi juga ada sebagian itu yang sudah langsung berdampak kepada outcome gitu ya. Ini masukan dari Kemenpan yang menurut saya sangat baik ya, sangat baik sehingga kita orientasinya betul-betul clear bagaimana kita menyusun Renstra, bagaimana kita menjalankan itu di setiap tahunnya. Nah, yang menjadi penting sesuai tadi peran BPS untuk mendukung pembangunan nasional, maka kita berupaya menempatkan ya tahun kemarin itu seperti arahan dari Kemenpan, bagaimana BPS itu mendukung evidence based policy ya, bagaimana data-data itu erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah menyusun kebijakan itu berbasis data gitu ya. Nah, yang kita percepat, yang kita lakukan perubahan besar dari pusat dengan kementerian lembaga lain, DDA itu juga sumbernya dari sektoral, dari pemerintah daerah, dari dinas gitu ya. Statistik Indonesia juga dari kementerian lembaga, tidak hanya di BPS. Kami melakukan koordinasi yang sangat kuat dengan kementerian lembaga terkait dalam rangka mendukung Statistik Indonesia. DDA, teman-teman saya di daerah berkoordinasi dengan dinas-dinas bagaimana berintegrasi, berkomunikasi, mengumpulkan data DDA, IPM dan PDRB yang menjadikan ukuran-ukuran strategis pembangunan juga kita lakukan percepatan supaya pas saatnya kita melakukan rilis itu sesuai dengan kebutuhan. Inilah Bu Endang saran Kemenpan yang sangat terasa, yang sangat kami menikmati saran itu dan kami menerima itu dengan senang hati karena ini adalah challenge yang harus dilakukan oleh BPS dan itu memang kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pusat maupun dengan dinas-dinas yang lain gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan setelah kita berbicara menetapkan area perubahan, maka perlu dilakukan monitoring secara berkala. Ini wajib untuk melihat bagaimana prosesnya. Kemudian membuat rencana aksi yang harmonis, terintegrasi antar berbagai bidang. Kemudian masuk ke dalam area perubahan harus terkoordinasi, pada area mana itu berubah itu harus saling sinkronisasi, kemudian juga melakukan evaluasi atas perubahan-perubahan yang dilakukan ya untuk penyelesaian masa yang akan datang. Nah, proses ini kami bangun mengikuti siklus PDCA ya, jadi ini adalah continuous improvement dari satu proses yang besar gitu ya. Kami ini selalu berpikir ke sana bahwa satu perubahan itu tidak selalu mulus, ada saja kekurangan, tapi kalau kita merancang dengan siklus PDCA itu, kita tahu kelemahannya dan kita bisa berbagi ke depannya. Bu Endang, ini saran yang sangat baik menurut saya kepada BPS. Nah, apa yang kami tempuh misalkan di sana? Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan, bagaimana ini diterapkan dalam mewujudkan tadi tantangan yang disarankan oleh Kemenpan. Bisa dibantu slide-nya, Mas? Ya. Jadi yang pertama di sana diminta adalah bagaimana data Statistik Indonesia dan DDA itu kalau dulu lag-nya cukup panjang, jadi kalau boleh saya katakan after before gitu ya. Dulu keluhannya juga berdasarkan survei dari Kemenpan RB kepada stakeholders ya, bahwa masyarakat pemerintah daerah itu ya belum cukup puas, kurang lebih begitu kalau boleh saya simpulkan ya. Belum cukup puas dengan kecepatan data SI dan DDA ini, gitu ya. Nah, maka itu menjadikan pola kerja kita, Bu Endang, menjadikan quick win kita. Seperti tadi, bagaimana kita menetapkan berorientasi pada output dan outcome itu betul-betul kita lakukan. Nah, hasilnya secara singkat nanti juga diterjemahkan oleh kepada kelas-kelas yang lain. Kalau dulu rilisnya, before-nya itu adalah tanggal 4 Juli untuk SI, ya, kemudian DDA tanggal 16 Agustus, sekarang ini sudah mampu rilis di awal tahun, itu tanggal 28 Februari 2020 setiap tahunnya. Jadi setiap tahun kita riliskan sekitar di Februari. Bu Endang dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ini bukan hanya menggeser bulan, tapi koordinasi, kolaborasi dengan kementerian lembaga yang terlibat di dalam penyusunan SI itu, kita harus juga mereform kementerian lembaga lain, memberikan masukan pembinaan itu, agar semua timeline itu mengikuti harapan dari publik. Ini pekerjaan mudah, tetapi dalam konteks pembangunannya lumayan sulit. Gitu. Alhamdulillah, Bu Endang, tim saya luar biasa bisa mengerjakan ini dengan baik, termasuk DDA. Bagaimana provinsi, kabupaten, kota itu harus mengkonsolidasikan berbagai kegiatan itu dengan dinas maupun dengan Bapeda dan sebagainya. Ini juga sudah dilakukan, ya. Jadi majunya itu bukan hanya bulan, tetapi proses di dalamnya itu luar biasa yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Bu Endang kalau sempat nanti masuk ke testimoni dari berbagai gubernur, bupati, bapeda terkait dengan apa yang kita lakukan ini, saya sangat senang karena semua hampir yang kita wawancara itu responnya positif dan menyambut baik. Inilah perubahan BPS, ya, menghasilkan data sesuai dengan kebutuhan pengguna, ya, kebutuhan stakeholder. Terima kasih teman-teman Kemenpan yang telah mendorong kami sehingga kami bisa melakukan ini dengan kecepatan yang sangat baik, dengan eskalasi yang luar biasa. Dan tim juga terima kasih karena ini adalah kerja tim semua, gitu ya. Itu yang pertama, Bu Endang, ya, kerangka pikir kita, gitu ya. Yang kedua, kami coba, Bu Endang, mungkin Bu Endang juga merasakan, ya, misalkan Pak Presiden itu sering marah, gitu ya. Kok data itu berseliweran di mana-mana ya, data tidak ada konsisten, ya. Satu sama lain sering datanya sama, bunyinya datanya sama, tapi datanya berbeda, gitu ya. Pak Jokowi ini pernah dengan tegas memberikan masukan ke kita, ke BPS, gitu ya, bahwa hilangkan ego sektoral, ya, maka koordinasi kolaborasi antar pemerintah itu harus optimal. Disinilah Bu Endang, waktu itu kami sedang melakukan persiapan sensus penduduk, menjadikan pemikiran besar. Ini adalah harapan dari orang nomor satu di BPS. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Endang dan Bu Tia tahu tentang sensus penduduk 2020. Ini adalah sensus pertama kali, Bu Endang, di Indonesia. Kita sensusnya sudah 7 kali, tapi ini adalah sensus pertama yang kita merubah begitu banyak perubahan di sana, mengikuti tantangan perubahan yang ada, gitu ya. Yang pertama, Bu Endang, slide ini menunjukkan bagaimana kita menjawab tantangan itu tentang karut-marut data kependudukan. Kita tahu data kependudukan, catatan sipil di Dukcapil, kita juga punya sensus, tapi pekerjaan besar yang menghabiskan dana besar, kalau tidak ada integrasi, itu akan menjadi sulit. Maka kolaborasi yang kita lakukan adalah bagaimana menjawab tantangan Pak Presiden, kita berkolaborasi dengan Dukcapil, ya, menggunakan satu metode baru yang disebut dengan metode kombinasi. Ya, kombinasi itu artinya menggunakan data administrasi Dukcapil untuk sensus. Kalau dulu, Bu Endang, kita sensusnya tidak menggunakan data awal, kita menggunakan data kuesioner kosong, wawancara ke rumah tangga, dapat informasi kita kumpulkan. Setelah selesai sensus, datanya dibandingkan dengan data Dukcapil bisa berbeda. Nah, sekarang enggak. Sekarang dengan integrasi yang kuat, kolaborasi yang kuat dengan Dukcapil, kita menggunakan data administrasi, kita minta datanya, kemudian kita konfirmasi di lapangan. Bu Endang, ini sepertinya mudah, tetapi dalam prosesnya luar biasa. Yang jelas, kalau bicara reformasi birokrasi, langkah pertama adalah membuat regulasi. Kami dengan Bappenas, dengan Dukcapil membuat regulasi, dibantu oleh Seknek, ya, mengeluarkan Perpres nomor 62 tahun 2019. Inilah bagaimana reform BPS itu mampu, ya, kolaborasi dengan pihak lain, sampai kita bertiga itu mengeluarkan Perpres dalam rangka menjawab tantangan Presiden, gitu ya. Kemudian dari area perubahan yang lain harus menyesuaikan karena metodologinya berbeda, caranya berbeda, maka sumber daya manusia berbeda, ya. Bagaimana cara kita melakukan pelatihan petugas, misalkan dengan era sekarang dengan e-learning, itu juga dijadikan bagian kebutuhan. Di sini terlibat 3 kedeputian, ya. Jadi tidak hanya area perubahan itu bergerak seluruhnya, tetapi di sini menyangkut juga harus bergerak di kedeputian lain. Ini menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi itu bergerak di setiap area perubahan dan itu tersebar tanggung jawabnya di setiap kedeputian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Misalkan saat kita bicara tata laksana di sana, mungkin Bu Endang pernah dengar sensus online, gitu ya. Ini sensus pertama kali Bu Endang dengan online, ya, teknologi yang digunakan. Apresiasi masyarakat itu yang partisipasi lumayan besar, 51,4 juta, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Australia waktu pertama sensus, dia cuma 9%, kita sampai 19%, Bu Endang. Jadi Indonesia boleh berbangga. Lagi-lagi Bu Endang, ini triggernya Kemenpan kepada kita luar biasa untuk melakukan perubahan, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pelayanan publik, ya, kita juga punya call center, punya berbagai cara lain untuk berkomunikasi masyarakat. Yang jelas sekarang masyarakat itu dimudahkan, tidak perlu menunggu petugas, kalau dia mau berpartisipasi bisa dengan cara hanya menekan HP-nya, bisa langsung ikut sensus, ya. Kemudian penguatan pengawasan, ini ada di inspektorat, bagaimana probity audit itu dilakukan, membuat manajemen risiko, karena ini penting, ada penjaminan kualitas di sana.
juga ada akuntabilitas kinerja yang bergerak, manajemen perubahan yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini menggerakkan perubahan ini karena ini baru pertama, mindset yang lama kita tinggalkan, semua bergerak kepada satu data kependudukan. Jadi harapan Bu Endang sensusnya akan berakhir tahun ini, kita akan menghasilkan satu data kependudukan yang terintegrasi antara BPS dengan Dukcapil. Lanjut ya. Nah, ini terkait pembinaan sektoral, gitu ya. Pembinaan sektoral ini sudah dilakukan, ya. Ini adalah keterlibatan di pusat, ya, baik dengan masyarakat, dengan responden, maupun dengan kampus, ya, juga dengan kementerian lembaga lain. Jadi singkat cerita, Bu Endang, pergerakannya di sebelah kanan ini juga permintaan dari Kemenpan kemarin, ya. Kalau bicara before, 18-nya hanya sekitar sekian situ yang dilakukan pembinaan, kemudian 19 dan 2020-nya lonjakannya sudah luar biasa. Ya, lagi-lagi kami berterima kasih Kemenpan karena itu menjadi trigger kami untuk melakukan perubahan. Lanjut, Mas. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah yang pasti, Bu Endang, ini udah bicara outcome sekarang, gitu ya. Pertama dari outputnya kita mampu melakukan rekomendasi kepada kegiatan statistik yang kita bina. Trennya, before-nya itu kelihatan sekali bagaimana pertumbuhannya. Dan yang paling membanggakan buat saya, buat kami di BPS adalah di Kemenkes ini sekarang terkait dengan kegiatan survei untuk satu data kesehatan sudah bisa melakukan kegiatan sendiri. Dan itu buah karya dari kita, Bu Endang. Bagaimana mendampinginya, bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan bisnis proses, itu sudah dilakukan secara mandiri. Ya. Dengan Kemenpan RB juga demikian, kita bertahun-tahun kerjasama, sekarang ini Kemenpan sudah mulai melakukan bagaimana evaluasi RB itu dilakukan oleh ini buah karya berapa tahun terakhir ini, Bu Endang, tahun kemarin gitu ya, yang ini merupakan satu kebanggaan karena dua kementerian besar ini sudah mampu melakukan kegiatan secara mandiri. Ya, lanjut Mas Indi. Nah berikutnya ini adalah juga masuk permintaan dari Menpan agar BPS terus-menerus mendorong penciptaan inovasi. Trennya luar biasa, Bu Endang. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana pergerakan inovasi dilakukan. Dan 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin kita sudah ada 36 inovasi dan berhasil masuk top 40 besar itu. Dan 2020-nya ada 69 inovasi dan masuk ke berhasil dari Kemenpan RB masuk ke 99 top inovasi di Indonesia gitu ya. Ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Lanjut Mas Indi, biar waktu cepat ya. Ini berbagai prestasi Bu Endang ya. Jadi atas berbagai perubahan-perubahan kita lakukan ini banyak hal sudah kita raih. Alhamdulillah Bu Endang. Trigger Kemenpan luar biasa pada kami gitu ya. Misalkan saja kita juara 2 instansi pemerintah untuk kategori pelaporan BMN. Untuk KL dengan Satker di atas 100, ini juga perjuangan yang sangat besar. Kemudian BKN Award sebagai pegawai terbaik kategori LPNK, dan berbagai apresiasi penghargaan baik di Pusdiklat, BPS maupun di STIS dan lain sebagainya. Juga berbagai penghargaan yang terima dari Kemenpan, misalkan di tahun 2019 kita juga masuk top 99 gitu ya. Kemudian 2020 kita mengulangi lagi Bu Endang dari Kemenpan ya, masuk dengan bikin asik juga masuk ya. Dan berbagai hal lain sebenarnya nanti kalau rekapnya juga sudah ada, bukti-bukti sudah kita lengkapi. Bagaimana provinsi, kabupaten kota juga menerima penghargaan dari berbagai stakeholder yang lain. Ini menunjukkan bahwa proses itu berjalan. Tahun ini menunjukkan perubahan menurut kami sangat signifikan dari proses-proses yang dilakukan di BPS begitu ya. Lanjut Mas Windy. Nah kemudian ini juga yang bagian ketiga terkait dengan mandatori yang dimintakan oleh Kemenpan kepada kami, yang juga dimintakan oleh kementerian lembaga lain begitu ya. Terkait dengan progres penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan gitu ya. Nah Bu Endang, kami juga sudah punya framework sebenarnya bagaimana itu menjadikan satu kerangka besar yang harus kita pegang dalam kerangka mewujudkan tadi birokrasi yang agile, birokrasi yang adaptif, responsif kepada hal-hal terkait peningkatan daya saing dan sebagainya. Gitu ya. Kurang lebih sebenarnya proses itu sudah ada di kita, tapi yang jelas Bu Endang, apa yang kami kerjakan, framework ini mengacu kepada hal-hal yang memang sudah digariskan oleh Kemenpan. Misalkan nanti apa yang kita kerjakan harus compliance ya kepada indeks profesionalitas ASN, indeks sistem merit dan juga indeks tata kelola manajemen ASN. Ini menjadikan
tujuan dan transformasi BPS dilakukan seperti itu. Nah, apa yang sudah kami hasilkan, Bu Endang, terkait dengan 2 permintaan Kemenpan tadi, lanjut Mas Indi. Yang pertama terkait dengan penyederhanaan organisasi, ini sudah kami usulkan, Bu Endang, ke Kemenpan RB tanggal 30 Juli yang lalu, ya, sesuai dengan batas akhir yang diberikan kepada KL, dan ini kami sedang menunggu prosesnya itu evaluasi dari Kemenpan, tapi sudah kami sampaikan. Nah, gambarannya, Bu Endang, ini adalah tingkat jabatan, ya, di masing-masing pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, saya berikan angka-angka yang mudah saja, Bu Endang, biar nanti bacanya gampang gitu ya. Jadi untuk penyederhanaan eselon 3 itu berkurang 92%. Ini menunjukkan komitmen kita bahwa pemerintah, presiden itu menyarankan bahwa hanya ada 2 level, ya, 1 dan 2, 3-nya kita kurangi 92%, ya. Jadi kalau posisinya dulu di pusat itu 81, sekarang ini tinggal 5, gitu ya. Dulu di provinsi ada 6, eselon 3-nya sekarang tinggal 1, dan di kabupaten kota dulu ada 1, sekarang masih 1. Posisinya seperti itu. Inilah komitmen kami, Bu Endang, dalam kerangka mengikuti arahan dari Pak Presiden terkait dengan penyederhanaan organisasi, gitu ya. Sedangkan eselon 4 itu hampir seluruhnya 95%-nya itu kita kurangi, dan yang tinggal itu memang sesuai dengan hal-hal yang memang diarahkan dari Kemenpan. Misalkan di tata usaha, kepala satker yang punya kewenangan, itu kita pertahankan. Ini sudah diusulkan, kami tinggal menunggu, dan rancangan akademiknya sudah kami buat. Tinggal menunggu evaluasi dari Kemenpan. Niat baik itu sudah kami sampaikan kepada Kemenpan, gitu ya. Yang kedua, Bu Endang, terkait dengan penyetaraan jabatan, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, baru saja kemarin, Bu Endang, alhamdulillah saya hadir langsung ya untuk validasi apa yang kami usulkan, dan prosesnya sudah selesai, Bu Endang, alhamdulillah gitu ya. Apa yang sudah disepakati yang menjadikan berita acara, bahwa dari 4.549 jabatan eselon 3 dan 4, itu yang disetarakan kurang lebih 76,3%. Itu adalah sesuatu perubahan besar buat BPS, ya. Sekarang jabatan fungsionalnya ada sebelah kiri itu, dan jumlahnya, dan yang selebihnya ya sekitar 23,7% itu adalah mayoritas jabatan di BPS kabupaten kota karena dia sebagai satker tersendiri, gitu ya. Jadi ini juga sudah dilakukan dan sudah ada kesepakatan dengan Kemenpan. Kami tinggal menunggu berita acara atau berita resmi dari Kemenpan. Bu Endang dan Bu Tia dan Bapak sekalian, mandatori ini sudah kita lakukan. Kita tinggal menunggu hasilnya dari Kemenpan. Ya. Lanjut. Yang terakhir ini permintaan terakhir juga dalam suratnya, bagaimana sih BPS ini merespon dampak COVID ini kepada pelayanan publik? Apakah dari kondisi pandemi ini kita berkurang nggak pelayanan publiknya? Atau sebaliknya, ya, bahwa ini adalah menjadi momentum buat BPS untuk melakukan perbaikan. Tadi saya katakan, kita sepakat, Bu Endang, setiap krisis itu harus dijadikan peluang untuk momentum melakukan perubahan. Nah, alhamdulillah Bu Endang, waktu kita belajar melakukan SP online, karena respon masyarakat besar, kita mulai pendataan itu dilakukan dengan online. Dan respon masyarakat luar biasa, gitu ya. Kita melakukan survei perilaku masyarakat di masa pandemi, sudah kita lakukan ini. Ini kita bisa tahu kenapa sih kok COVID sekarang ini naik terus, gitu ya. Masyarakat patuh nggak kepada 3M, misalkan gitu. Ini datanya ada, Bu Endang. Terus bagaimana survei dampak COVID terhadap pelaku usaha? Pelaku usaha itu sekarang berkurang berapa sih omsetnya? Kemudian kalau minta bantuan pemerintah, apa sih yang dibutuhkan gitu? Ini menjawab itu, Bu Endang. Jadi kemarin Pak Kepala BPS dalam webinarnya menyampaikan ke Mendagri, ya, beberapa pihak lain, menyampaikan dengan itu dengan sangat baik. Bahwa kita tahu loh kalau pengen membantu UMKM itu apa yang dibutuhkan di sana. Modal kah? Akses pasar dan sebagainya misalkan. Ya, ini respon cepat bagaimana BPS itu melakukan survei yang tidak biasa, ya, melihat dampak daripada COVID gitu ya. Nah, bagaimana survei dilakukan? Bagaimana mengelola perubahan itu, Bu Endang? Lagi-lagi reformasi birokrasinya harus jalan. Karena sesuatu yang baru kalau tidak dikomunikasikan, orang berpikirnya ngapain kita buat-buat yang baru, yang lama aja nggak selesai kan kurang lebih gitu ya. Banyak sebagian. Nah, ini penting. Bagaimana mengkomunikasikan perubahan itu, semua unsur, semua kedeputian, sestaman, sekretariat bergerak bareng-bareng menjawab kebutuhan itu. Ya,
pasti outcome-nya terasakan Bu Endang. Kalau ini terlihat misalkan bagaimana pemerintah Indonesia itu membuat protokol kesehatan, memberikan punishment kepada masyarakat yang tidak taat, bisa dilihat dari data-data yang kita tampilkan ya. Kemudian juga bagaimana para kebijakan pemerintah itu ya, dari berbagai informasi yang ada itu menjadi basis data untuk melakukan berbagai kebijakan gitu ya. Juga tahu bagaimana pelaku usaha itu dampaknya COVID ini dampaknya kepada pelaku usaha juga bisa dikaitkan dengan sana. Juga kita tahu sektor-sektor mana saja yang paling kena dampaknya, kita bisa tahu di sana. Sehingga kalau itu diangkat kemudian dikomunikasikan ke pemerintah dan pemerintah menggunakan itu, alhamdulillah ini sudah mulai banyak bergerak, data-data itu digunakan bisa sangat membantu pemerintah dalam berbagai hal dalam rangka mengurangi pandemi COVID-19. Dan itu Bu Endang, area perubahan bergerak, ya unit kerja yang terkait melakukan integrasi satu sama lain sehingga survei ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah berikutnya Bu Endang, dan itu hitnya nomor 1 Bu Endang, kalau di web BPS itu ada jumlah yang mengakses itu dan ini responnya peringkat 1 dari semua data yang kita hasilkan. Lagi-lagi orientasi kepada publik, outcome gitu ya, dan output gitu. Lanjut Mas Windy. Yang kemudian tadi menghadapi era disrupsi tadi ya tentang big data, kita juga menjadikan momentum untuk melakukan inovasi dan akselerasi transformasi digital. Ini harapan pemerintah, semuanya mengarah kepada transformasi digital ya. Jadi sekarang ini kita punya penggunaan big data itu misalkan untuk tidak harus melalui survei, saya katakan dengan e-commerce kita berintegrasi untuk mendapatkan data harga dan komoditas ya. Data penerbangan maskapai bisa diketahui bagaimana lalu lintas penumpang, udara dan sebagainya. Kualitas udara untuk SDGs, misalkan mobilitas penduduk, untuk men-tracing bagaimana pergerakan orang, dampaknya kepada COVID-19 dan sebagainya. Data lowongan pekerjaan, pariwisata maupun perhotelan. Nah, outcome-nya luar biasa Bu Endang kalau menurut saya ya. Jadi ini bisa nanti dibaca saja kan jelas dengan e-commerce, dengan big data itu kita dapatnya real time. Data yang kita olah dari satu sumber data besar, kita lakukan analisis dengan skema tertentu, dengan alur tertentu, kita bisa menyimpulkan terkait dengan kejadian yang ada di masyarakat. Ini sudah kita kerjakan dan ini keterlibatan unit eselon 1-nya, integrasi antar pilar dan antar kedepudian bisa dijaga dengan baik. Terakhir, lanjut Mas Windy. Dan bagaimana pelayanan publiknya? Ya, tadi itu adalah momentum untuk BPS melakukan perubahan. Ya, sekali lagi momentum. Ya, kita tidak berhenti COVID-19 meskipun tidak bisa tatap muka. Seperti sekarang ini kita sedang melakukan WFH sebagian besar, tetap operasi kegiatan itu tetap berjalan. Ya, kita dulu bisa tatap muka, datang ke kantor atau mengambil antrian tiket, sekarang bisa dilakukan di rumah dengan cara online, dan ini menjadikan komitmen kita. BPS sudah ada surat dari Pak Deputi Mis ya, bagaimana kita tetap melakukan pelayanan ya yang prima kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Ya. Lanjut Bu Windy. Nah, apa yang momentum perubahannya? Kalau dulu persiapannya kan tatap muka, rapat dan sebagainya. Kita sekarang bisa melakukan persiapan untuk rilis BPS ya. Kita membangun tata kelola baru. Tidak perlu tatap muka, bisa mengerjakan di rumah, bisa komunikasi satu sama lain dengan sistem yang kita bangun, sehingga data-data itu kita bisa hasilkan. Singkat cerita Bu Endang, rilis kita tidak ada yang berkurang. Setiap tanggal 1 BPS tetap mengeluarkan inflasi, tanggal 15 ekspor impor, ada yang triwulan itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan kami bekerja bisa lebih efektif dari sebelumnya. Karena kita tadi momentum itu betul-betul kita ambil. Dan kalau dengan wartawan, dulu ada sekitar 100 wartawan kumpul di BPS setiap kali rilis gitu ya. Sekarang kita fasilitasi dengan live streaming atau YouTube, bahkan dengan Zoom yang bisa interaksi satu sama lain gitu ya. Jadi Bu Endang, singkat cerita, pandemi COVID bagi kami adalah momentum dan sudah bisa merubah tata kelola yang dulu mungkin high cost, sekarang menjadi simple dan kita bisa menghasilkan layanan yang tetap prima seperti harapan dari masyarakat gitu ya. Ada lagi Mas Windy? Ya, demikian Bu Endang. Mudah-mudahan gambaran yang mungkin yang lengkap ini bisa lebih membuka atau memberikan gambaran kepada Bu Endang dan Bu Tia ya, kepada apa yang kami kerjakan, bagaimana kami mengelola RB di BPS ini, sehingga nanti kalau ada pendalaman di masing-masing
kedeputian, masing-masing area perubahan, maka integrasi itu sebenarnya kita lakukan satu sama lain. Dan sekali lagi Bu Endang, saya atas nama tim dan BPS mengucapkan terima kasih ya yang tulus kepada Menpan yang selalu mencermati perubahan di BPS, memberikan masukan, dan kita itu menjadikan bagian dari kita untuk melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kinerja kami. Dan yang disampaikan kemarin sudah terbukti Bu Endang bahwa kami seluruh jajaran BPS siap dan bisa menuntaskan semua yang diminta oleh Kemenpan RB. Demikian Bu Endang, Bu Tia, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Dari saya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.